Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Taib ahwat, alhamdulillah kita berkumpul atau melanjutkan pelajaran dari Durusul Lugha. Ya, kita masih belajar di tahap awal. Semoga ahwat dapat mengikutinya dengan baik. Nah, kita langsung saja. Di sini kita memakai buku dari Durusul Lugha. Yang pertama, ahwat bisa buka di halaman 5 ya, di halaman 5. Di sini ada yang pertama ad-darsul awal ya, ad-darsul awal yaitu adalah pelajaran pertama tentang hadza. Apa sih hadza di sini? Ya, kalau misalkan kita di sini, hadza itu apa? Hadza itu artinya dalam bahasa Indonesianya yaitu adalah ini. Ya, bahasa Indonesianya adalah ini. Hadza ini. Nah, kalau misalkan kita ingin menggabungkan atau membuat kalimat dari hadza itu seperti apa sih? Nah, di sini ada contohnya ya. Kita bisa lihat ke bawah. Nah, di sini ada gambar apa? Ada gambar rumah. Rumah itu apa? Bahasa Arabnya yaitu adalah baitun. Nah, kalau kita ingin membuat kalimat ini adalah rumah atau ini rumah, itu seperti apa? Ya. Nah, seperti ini. Kita tinggal tambahkan hadza yang tadi sudah kita tahu sebelumnya, hadza ya. Kemudian tinggal tambahkan baitun. Hadza baitun. Ini adalah rumah atau ini rumah. Hadza baitun. Ya, bisa dipahamin ya. Tinggal tambahkan hadza kemudian baitun. Nah, biasanya kalau setelah hadza ini dia keadaannya masih tetap marfu ya, atau dhammah tain. Jadi hadza baitun, bukan hadza baitin, apalagi hadza baitan, tidak, tetapi dia tidak merubah apapun. Jadi hadza baitun. Kemudian yang gambar kedua bisa kita lihat di sini, ini adalah gambar masjid ya. Masjid itu bahasa Arabnya adalah masjidun. Nah, makanya di sini kita ingin bilang ini adalah masjid. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Kita tambahkan apa tadi? Kalau ini ya hadza. Kemudian kita taruh setelah hadzanya ini adalah bendanya atau objeknya, yaitu hadza masjidun. Hadza masjidun. Nah, setelah hadza ini kata setelah hadza ini dia harus marfu. Dia tidak bisa hadza masjidan apalagi hadza masjidin, tapi dia tetap hadza masjidun. Kemudian yang ketiga itu ada gambar pintu. Kalau kita ingin membuat kalimat atau kita ingin bilang ini adalah pintu, bagaimana? Ini itu bahasa Arabnya adalah hadza. Pintu adalah babun. Kita tambahkan hadza babun. Ini pintu. Nah, kemudian di bawahnya di sini adalah gambar kitab. Ya, kitabun. Kitab itu artinya adalah kitabun. Kita ingin membuat kalimat ini adalah kitab, ini adalah buku. Bagaimana? Ya udah, kita tinggal tulis yang pertama adalah ini. Ini itu apa? Hadza. Kemudian kitabun. Nah, berarti hadza kitabun. Ya. Kemudian setelahnya adalah qalam. Qalam artinya adalah pulpen.
Kalau kita bilang ini adalah pulpen atau ini pulpen, maka kita tinggal tulis seperti sebelumnya, hada ini qalamun adalah pulpen, hada qalamun, ini pulpen. Nah, kemudian di sampingnya yaitu adalah gambar kunci. Bahasa Arabnya adalah miftahun. Ya, hada miftahun, ini adalah kunci. Kemudian di sini ada maktabun. Hada maktabun. Ini adalah meja. Kemudian ada gambar sarir. Sarir itu adalah ranjang, ya. Hada sarirun, ini adalah ranjang. Kemudian juga sama dengan yang gambar di sampingnya itu kursi. Ini kursi, berarti hada kursiyun. Ya. Kemudian di sini kita akan belajar di halaman 6 ma hada. Ma hada. Ma di sini itu artinya adalah apa? Kalau dalam bahasa Arabnya itu artinya adalah madza. Madza itu artinya adalah apa? Ma atau madza itu artinya siapa? Itu artinya apa, sama aja. Jadi kalau misalkan kita bilang ini apa atau apa ini, lalu dalam bahasa Arab itu adalah ma hadza. Jadi seperti itu, ya. Kemudian di sini ada contohnya. Ya, di sini ada gambar rumah. Kemudian di sini ada pertanyaan. Coba kita lihat di sini. Ada pertanyaan. Ma hadza, apa ini? Jawabannya apa? Seperti yang tadi di halaman 5 kita pelajari. Kalau ada pertanyaan ma hadza, maka sebutkan terlebih dahulu hadanya. Sebutkan terlebih dahulu kata setelah ma-nya atau kata setelah madza, yaitu adalah hadza. Ya, kalau ingin membuat bukan pertanyaan, jawaban tetapi dengan lengkap, maka jawabannya seperti apa? Hadza baitun. Hadza baitun. Jadi jangan bilang ma hadza baitun, enggak, tapi ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaan tadi kan ma hadza, maka ulangi lagi apa hadzanya. Jadi ambil hadzanya, hadza baitun. Ya, di sini misalkan contoh tadi, ma hadza masjidun. Ma hadza qalamun. Jadi hadzanya tetap diikuti. Nah, kemudian yang bawahnya di sini kita akan belajar a. A itu apa sih? Ya. A itu artinya adalah hal atau apakah. Apakah? Ahadza baitun, apakah ini rumah? Kemudian jawabannya, kalau ada hal, jawabannya itu hanya ada dua pilihan, antara na'am, ya, atau la, tidak. Tapi di sini kita akan belajar na'am seperti na'am terlebih dahulu, ya. Ahadza baitun atau hal hadza baitun, apakah ini rumah? Jawabannya adalah na'am. Ya, na'am hadza baitun. Maka diulangi lagi si pertanyaan ini setelah si a. Ahadza baitun? Na'am. Hadza baitun. Diulangi lagi yang hadza baitun. Jangan cuma na'am. La, tapi diulangi lagi. Kayak misalkan contoh lain. Ahadza masjidun? Na'am. Hadza masjidun. Atau misalkan ulangi lagi, ahadza qalamun? Na'am, hadza qalamun. Jadi diulangi terlebih dahulu, ya. Diulangi lagi pertanyaannya, ditaruh di jawabannya. Kemudian setelahnya itu juga sama, ya, masih ma hadza qamisun, itu adalah kemeja. Qamis adalah kemeja. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, contohnya apa lagi? Ahadza sarirun? Nah, di sini kita mendapatkan jawaban dari yang negatif atau la. Kalau misalkan dia jawabannya adalah tidak, maka
objek yang disebutkan bukan objek yang ada di pertanyaan. Kan pertanyaannya adalah sarir. Ahada sarirun, apakah ini ranjang? La, bukan. Hada kursi, maka bendanya sebutkan yang lain. Ya, hada kursiyun. Ya, jadi bendanya disebutkan yang lain. Jangan la hada sarirun. Kalau misalkan la hada sarirun, seharusnya jawabannya bukan la, tetapi na'am. Ya, misalkan contoh lagi di bawah. Ahada miftahun, apakah ini kunci? Tapi di sini gambarnya apa? Pulpen. Maka dia jawabannya apa? La hada qalamun. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya untuk pertanyaan yang na'am atau la. Jadi mengikuti sesuai dengan gambarnya. Gambarnya apa di samping? Kolam. Pertanyaannya tapi tidak menunjukkan ke kolam. Ahada miftahun, apakah ini kunci? Tapi gambarnya bukan kunci, gambarnya pulpen. Maka jawabannya adalah la hada qalamun. Sebutkan gambar yang dimaksud. Kemudian di sini ada ma hada najmun. Najmun itu adalah bintang. Ya, ini adalah dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hada. Ya, ada 3 pelajaran kita, itu ada hada, yaitu artinya adalah ini. Kemudian ada mahada, yaitu adalah bentuk pertanyaan daripada apa. Mahada, apa ini? Yang kedua adalah bentuk pertanyaan dari a, yaitu artinya adalah apakah. Ahada baitun, apakah ini rumah? Yaitu bisa menjawab na'am atau la. Ya, insyaallah ini adalah pelajaran kita. Kemudian selanjutnya adalah tamrin. Ya, di sini tamrinnya Antuna silahkan kerjakan di halaman 7 dan juga di halaman 8. Ya, jadi kerjakan seperti yang sudah kita pelajari. Syukran jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.